Selamat bertemu kembali buat siswa kelas 7 dalam pelajaran PPKN dengan saya Bapak Epin Sirait. Pada pertemuan ke-10 ini, materi kita akhir dari bab kedua, yaitu bagian C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita mengingat pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya pada bab 2 ini tentang norma dan keadilan. Apakah kita sudah memahami seluruh materi dan kita sudah mampu menyimpulkannya? Mari kita belajar membuat pertanyaan dan jawaban dari seluruh materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Pertanyaan yang kita buat hendaklah memiliki keterkaitan atau hubungan dari setiap materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Contoh-contoh pertanyaan berdasarkan materi norma dan keadilan. Ya, misalnya, apakah itu norma? Apakah hakikat norma dan hukum? Norma apa sajakah yang berlaku di lingkungan masyarakat? Apakah hubungan norma hukum dengan dasar negara? Bagaimanakah berperilaku sesuai dengan norma? Apakah tujuan hukum? Bagaimanakah kalau tidak ada hukum? Jadi, agar kita cepat paham dengan materi yang kita pelajari, jadi materi yang sudah lewat, biasakan kita sebelum melanjutkan ke materi yang sebelumnya, saya harapkan siswa di rumah biar tidak terlalu banyak mencatat, jadi biar kita gampang mengingat, jadi biasakan membuat pertanyaan dan langsung menjawab pertanyaan itu sendiri berdasarkan dari materi yang baru saja dipelajari. Jadi kita tetap siap ketika menghadapi tes ataupun ujian. Jadi secara tidak langsung kita sudah memahami materi yang kita pelajari. Ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar di materi sebelumnya mengenai jenis-jenis norma, yaitu ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi dalam keempat norma ini mungkin ya, dan saya harap siswa di rumah sudah mengerti definisi dari keempat norma ini dan apa tujuan dan fungsi dari norma ini. Ya, pelaksanaannya keempat norma ini akan selaras apabila dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan Maha Esa ini adalah salah satu sila dalam Pancasila yang kita pakai sebagai dasar negara kita. Ya, jadi dalam mengaplikasikannya, dia dapat selaras apabila dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, norma dan hukum hanya dapat terlaksana kalau adanya ketaatan dan kepatuhan. Ya, kita lihat di sini ada kata ketaatan dan kepatuhan. Ya, sebetulnya itu berbeda. Ya, ketaatan itu adalah suatu sikap manusia yang melakukan sesuatu berdasarkan kewajiban semata, tanpa adanya unsur keterpaksaan dan mengandung unsur kesetiaan. Artinya, kita melakukan sesuatu itu karena kesetiaan. Ya, setia sama misalnya kita melaksanakan perintah orang tua karena berdasarkan kita karena setia kepada orang tua kita. Ya. Kemudian menghargai hak asasi orang lain. Artinya kita taat melakukan hukum karena kita tahu kita menghormati hak orang lain.
ya. Jadi situ tidak ada unsur paksaan, ya. Sikap rela berkorban, ya. Misalnya kita rela membantu orang tua, rela melaksanakan aturan, kita karena kita punya sikap rela berkorban, bukan karena unsur paksaan. Kemudian cinta kasih terhadap sesama dan lingkungan hidup, ya. Artinya kita menjaga lingkungan hidup memang karena kecintaan kita kepada lingkungan hidup. Kita menjaga hubungan kita dengan sesama kita manusia juga karena kita memiliki karakter cinta kasih, ya. Atau contohnya, kamu menaati aturan di sekolah itu bukan karena kamu takut akan dihukum, tapi kamu lakukan itu karena kamu merasa itu adalah perlu dan wajib dilakukan. Misalnya, kamu ke sekolah, ya, bukan karena dipaksa orang tua, tapi karena memang kamu merasa sekolah itu perlu untuk menambah ilmu kepengetahuan. Itulah yang dinamakan taat, ya, dilakukan atas dasar kesetiaan, ya, bukan karena takut, bukan karena adanya intimidasi. Beda dengan patuh. Kepatuhan adalah suatu sikap manusia yang melakukan sesuatu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan mengandung unsur paksaan, seperti, ya, eksistensi diri, ya. Eksistensi diri artinya itu untuk menunjukkan sikap kepada seseorang, ya. Artinya kamu sekolah karena kamu lihat teman kamu sekolah. Kamu pergi sekolah tujuannya bukan karena kamu harus mau menuntut ilmu, tapi mungkin karena bisa saja kamu dipaksa oleh orang tua, atau kamu takut, ya. Jadi eksistensi dirimu takut kamu dibilang orang yang tidak berpendidikan, makanya kamu pergi ke sekolah. Padahal tujuan sekolah bukan itu, ya. Tujuan sekolah itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan untuk eksistensi diri, ya. Jadi orang patuh ke sekolah itu karena adanya rasa takut, ya, adanya rasa malu, bukan karena tadi taat. Beda, kalau orang taat ke sekolah, dia ke sekolah karena itu merasa suatu kewajiban dan harus dilakukan, dan biasanya tanpa adanya paksaan, dan tujuannya pun untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian kepatuhan itu terjadi karena adanya sanksi hukum. Artinya orang melaksanakan hukum, ya, melakukan norma karena takut terkena sanksi. Contoh, kamu tidak mencuri karena kamu takut dosa, atau mungkin kamu takut ditangkap polisi, makanya kamu patuh tidak mencuri. Artinya di situ ada unsur paksaan, ya, adanya unsur paksaan. Karena paksaan apa? Karena adanya sanksi hukum, maka kamu terpaksa melakukannya taat dengan hukum, ya, patuh dengan hukum. Beda orang taat dengan hukum. Kalau taat dengan hukum, kamu tidak mencuri karena kamu taat dengan hukum, artinya kamu tidak mencuri karena kamu tahu, ya, kamu menghormati hak orang lain, menghormati barang orang lain. Kamu tidak mencuri bukan kamu takut akan ditangkap polisi, tapi kamu takut, ya, ya, karena kamu merasa itu tidak perlu, ya, karena kamu merasa mencuri itu adalah hal yang tidak baik. Jadi itulah bedanya taat dengan kepatuhan, ya. Budaya yang harus dibina dalam meningkatkan kepatuhan menjalankan norma, ya, ada 3 budaya yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat agar masyarakat itu patuh dalam menjalankan norma. 1, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, ya. Misalnya datang terlambat hadir sekolah. Kalau punya budaya malu, jadi kamu malu untuk datang terlambat. Jadi kamu menjadi orang yang selalu tepat waktu dan disiplin, dan selalu mengikuti aturan yang berlaku di sekolah dimanapun berada, karena kamu malu menjadi seorang pelanggar hukum. Kemudian budaya tertib, yaitu suatu sikap yang biasakan berperilaku tertib dimanapun berada, ya. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, ya. Atau pada saat orang berbicara kita diam mendengarkan, ya. Dan ketika kita berbicara orang pun diam mendengarkan kita. Jadi itu yang namanya tertib, terjadi adanya keteraturan, ya.
dan berlangsungnya proses sesuai dengan tahapan, ya, tidak asal terjadi, ya, jadi sesuai dengan tahapan, ya, sesuai dengan tingkatan, ya, jadi tidak hantam kromo. Jadi itu yang disebut dengan budaya tertib. Segala sesuatunya dilakukan dengan disiplin, ya, dan penuh aturan. Kemudian budaya bersih, yaitu suatu sikap yang selalu berkata dan berperilaku jujur serta bersih, ya, bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak mencontek pada saat ujian, ya. Artinya tujuan kamu, ya, ke sekolah, ya, kalau orang yang punya budaya bersih, dia selalu menjaga bersih dalam arti rohani, artinya bersikap jujur, ya, dalam segala hal, baik perkataan dan tingkah laku. Kemudian secara jasmani menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi 3 budaya ini saya harapkan dimiliki oleh siswa, ya, agar menjadi siswa yang taat dan patuh kepada aturan. Ya, faktor-faktor penyebabnya rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma, ya, ada 2 faktor. Pertama, faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk taat taat dan patuh pada aturan, ya. Ini contohnya, faktor pribadi ini adalah sikap egosentris, sikap yang hanya memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain atau tidak memiliki rasa empati, ya. Jadi faktor ini salah satu menyebabkan orang tidak taat kepada hukum, ya. Kemudian, ya, tidak taat kepada hukum, kemudian tidak tahu apa itu hukum, ya. Jadi orang kadang tidak tahu dia sudah melanggar hukum atau tidak, karena tidak mengerti, ya, tentang aturan atau hukum yang berlaku. Jadi tidak mau tahu sehingga jadi pelanggar hukum, ya. Saya kasih contoh, kalau orang yang tidak tahu sekarang ada undang-undang ITE, ya, atau, ya, maka misalnya seorang siswa tidak tahu dia undang-undang ITE, jadi dia sering melakukan pembulian melalui media sosial, maka secara tidak sadar dia sudah melanggar hukum dan itu bisa dikenai, ya, tindakan hukum. Jadi berbicaralah yang santun walaupun itu di media sosial, karena Anda bisa terkena undang-undang ITE. Nah, seperti itu. Itu akibat dari faktor pribadi, mungkin tidak kenal atau tahu hukum yang berlaku, jadi sering melakukan pelanggaran hukum. Kemudian faktor lingkungan, ya, yaitu besarnya pengaruh lingkungan yang membentuk karakter seseorang, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, dan lingkungan pergaulan sehari-hari, ya. Jadi manusia itu, ya, banyak bertumbuh dan berkembang, karakternya dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal, ya, dan dipengaruhi oleh pola pikir orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Misalnya ketika kamu banyak bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, lambat laun kamu bisa menjadi pengguna atau pencandu narkoba. Jadi kitalah yang mengatur, ya, hubungan kita, relasi kita dengan orang lain. Pada siapa kita harus bergaul, ya. Boleh bergaul dengan siapa saja, tapi dalam pergaulan itu memiliki batasan-batasan tertentu agar kita tidak pengaruh, ya. Kalau bisa kita yang bisa mempengaruhi orang lain, bukan kita yang terpengaruh dengan orang lain. Begitu juga di lingkungan keluarga, ya. Kalau di lingkungan keluarga yang notabene di lingkungan keluarga yang tidak disiplin, maka otomatis akan menempa melahirkan seorang anak yang tingkah lakunya pun tidak disiplin, ya. Kalau di lingkungan keluarga tidak dibiasakan menghormati orang yang lebih senior atau orang yang di atas yang lebih tua seperti abang atau kakak atau adik, maka di lingkungan sehari-hari juga tidak akan menghormati orang lain, ya. Anggota keluarganya saja tidak dihormati apalagi orang lain. Jadi seperti itu, pengaruh didikan dalam lingkungan keluarga mempengaruhi karakter seseorang. Jadi
Ya, materi kita pada bab kedua ini bagian C sudah berakhir, dan tayangan berikutnya kita akan lanjut ke materi bab 3 ya, atau materi terakhir dalam semester yang pertama, semester ganjil ini. Jadi saya harap kalau ada waktu lagi kita nanti mulai dari materi yang pertama, kita akan melakukan pengayaan materi agar kita lebih menguasai seluruh materi yang kita pelajari pada semester 1 ini. Jadi sampai di sini terus jumpaan kita, dan tujuan pembelajaran ini agar siswa menjadi orang yang taat akan aturan. Sampai bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.